aku dulu pernah menyesal dan pernah bertanya sama almarhum ayahku, dia cuma tersenyum. Ya kenapa aku nggak dilahirkan di bapak anak SD itu? Kenapa nggak dilahirkan di orang tua yang kaya, yang sepatu aku gak sobek-sobek buat berangkat gitu, aku gak malu diantar mobil gitu. Ayahku cuma tersenyum gitu. Dan itu tidak ada jawaban dari bapakku. Bapakku tuh orang sing nih ya, ada, aku gak pernah tahu bapakku sepreman apa. Karena ketika aku lahir, di hadapanku mentak, gak pernah mukul aku sama kakakku, gak pernah sama Firza. Ayah dongakno, mbak ambek ibu dijogo. Noval Firmansyah alias Firza Falasa. Selamat datang. Siap. Iya. Matur nuwun sudah datang di Wani Talk, Mas Fir. Ya. Iya, Jadi ternyata jenenge Noval Firmansyah bener ya? Asli. Nah, asli nama KTP. Ya apa ceritanya kok moro-moro celuk Firza Falasa? Oh. Nah, Noval Firmansyah itu kan nama pemberian. Aku nggak ngerti artinya apa. Ya. Pernah takut bapakku almarhum juga, jadi mungkin jawabnya guyon tapi kata logis. Noval itu kepercayaan. Oke. Firmansyah itu yang difirmankan dengan syah. Berat ternyata ya. Oke. Soalnya kan jari ini William Shakespeare kan apalah arti sebuah nama. Benar. Tapi ternyata berat nih. Berat. Nama asliku berat. Ya. Akhirnya alhamdulillah karena aku turunan juga kiai kan. Oke. Bapak ibu kan kiai. Beneran. Oh iya, benar. Bapak ibuku kiai dan Oke. aku dikasih nama seberat itu ya alhamdulillah. Jadi ini tatuan, alkohol gitu. Tapi bisa jadi ya di balik itu, ini rada berat. Seorang Firza Falasa, ya memang harapannya jadikan ke sana. Artinya beratnya itu sebagai langsung kayak manfaat. Amin. Nah, manfaatnya lewat hari ini, jalan Mungkin. karyanya kan. Kalau ada Gus Sopo tuh aku lupa kalau Gus Wahab? bukan. Oh, bukan. Bukan. Ada Gus Miftah. Pasuruan apa ya? Oh, Pasuruan ya, cuma aku lupa. Dakwahnya beda. Oke. Gitu. Mungkin Mas Firza ini dakwahnya beda. Benar. Gitu. Mungkin. Ya, siap. Benar. Pendakwah versi komedi. Lolos dari pertanyaan pertama. Nah, terus akhirnya ada nama Firza Falasa. Itu sejak naik ke Suci ataukah memang Enggak, nama sebelum. panggilan ini, apa namanya, panggilan akrab teman-teman? Enggak, sebelumnya ikut komunitas sulap. Dulu kan rame The Master tuh. Oke. Nah, banyak komunitas di Surabaya tuh menjamur komunitas sulap itu. Heeh. Nama sing keren lah gitu. Nah, itu dari senior tuh Firza Zuzeiro malah. Anjir. Emang keren tapi sampai dino iki aku gak arep artinya apa. Firza Zuzeiro gitu. Oke. Berarti memang karena faktor keren-keren. Keren-keren. Oke. Nah, Firza Zuzeiro. Oke. Terus pas ikut stand up diganti Falaza itu. Dikasih juga itu sama dari orang yang sama? senior. Beda. Oh, beda. Oke. Ya wis itu. Nah, Firza itu Firmansyah. Oke, disingkat. Firza, ya. Oke, Zuzeiro nggak ngerti. Nggak ngerti. Falasa apa mana? Oh, pemane. Cuman Rimo aja gitu. Oke. Dan akhirnya mungkin ya teman-teman lebih kenal. Kayak aku mau misal gak nyebut Firza Falasa, Noval Firmansyah, paling aku langsung, siapa itu ya? Langsung diganti mungkin. Menindra channel dari Kobuser. Siap. Ya, seorang stand up comedian, komika ya. Komika. Sebutannya, dan ini nek arek Surabaya dan Jawa Timur pasti sayangnya dan sudah mengenal sekali seorang Firza Falasa. Nah, ini kita akan ngobrol dan mungkin tidak akan banyak mengulik tentang stand up comedy-nya, tapi justru adalah sisi kehidupannya seorang Firza. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kayaknya memang sedikit banyak yang tahu bahwa seorang Firza ternyata nek dibilang lahir kayak gak nang Surabaya ya. Lahir di Surabaya. Lo lahir di Surabaya? Lahir Surabaya. Tapi sempat keluar Surabaya dan sempat akhirnya keluar Surabaya. masa kecil di Surabaya lagi. Ya. Oke, ya. Gimana? Bisa diceritakan masa kecil seorang Firza? Bapakku tuh tipe bapak-bapak sing mungkin satu keluarga itu paling bijak. Tapi guyon. Oke. Guyonnya pol gitu. Bahkan nama kelahiran itu aku ceritani itu, aku lahir di Karamenjangan. Rumah sakit Dr. Sutomo? Itu nek gak pagi atau malam aku lali. Yes. Bapakku ngerokok tuh di bawah.
Begitu naik, ternyata aku wis lahir. Zaman dulu kan belum ada telepon. Benar, Ya kan? Naik, aku wis lahir dibawa suster. Turun, susternya turun ke lift, papasan sampai almarhum bapakku nih. Start ketemu. Nah ini kan harusnya anaknya kan. Iya. Tapi karena dia belum tahu, Karena keweden. Dipikir suster ngesot karena dulu Oh, era suster oke, ngesot tuh. suster. Melawayu. Di senennya mbakku. Iku anakmu jadi. Kok merinding aku jadi. Itu dari awal aku hadir di dunia sudah disambut dengan ketakutan. komedi. 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 Ketakutan dari bapak. Oh, iya. Tapi suasana utuhnya kan Tapi komedi. karena walah gitu Iya. ya. Gitu. Akhirnya dari situ. Terus karena di desa Caruban, desa nenekku tuh aku cucu laki-laki satu-satunya. Jadi sama kakek nenek diambil, disuruh ke desa. Sampai TK 0 kecil. 0 besar balik ke Surabaya. Gitu. Itu perjalanannya ya. Jadi TK di sini. TK 0 besar di sini. Oke. Nah, dari kecil itu karena yang tak bilang tadi bapaknya bundaku tuh kiai, Ya. agamanya kuat aku Oke, tuh. Islami. Islam banget. Sampai di Surabaya itu ada di Kampung Jedong, itu masjidnya 2. Ada di Gang 3 sama Gang 1. Masjid apa, Mas? Masjid. Oke. Masjidnya 2. Aku sampai debat Heeh. khotib apa imamnya. Imam. Heeh. Pak, nggak boleh satu masjid, satu kampung 2 masjid kalau sholat Jumat. Takbir yang kedua nggak akan sah sholatnya. Oh. Anjing. Anjing. Sampai dijelaskan pelan-pelan, nggak apa-apa nak. Kalau misalnya masjidnya nggak cukup, jalannya nggak cukup, jadi 2, toh juga jaraknya agak jauh, gitu-gitulah. Aku ya tetap menolak waktu itu karena mungkin aku yang salah tersempit akan wawasan atau apa, tapi dasarnya kan gitu. Cuma yang jadi kaget orang kampung adalah bapakku di situ terkenal mabuk, maksudnya preman nang kono lah gitu. Kok anaknya kok Alim banget nih. alim banget nih, sampai debat imam nih keren banget nih gitu. Nah feelingnya bundaku ini nek gede dari dai nih gitu. Ternyata stand up komedi. Lalu di situ transisi tuh Jafet. Di Surabaya itu baru mengenal sing meso tuh gak apa-apa. Oke. Ninggal sholat tuh ya aman-aman aja gitu. Kalau akeh koncoe ngono. Akeh koncoe. Jadi gak yang kita ninggal sholat ke sambar petir terus kapok gitu enggak gitu loh. Nah, mulai itu masuk tuh kenakalan-kenakalan lah di situ. SD, SMP, SMA juga di Surabaya. SD, SMP, SMA di Surabaya, SD, SMP, SMA juga sekolahku 2. Sekolah 2 ini apa? Berarti pindah. SD. Pasti iya ono sesuatu. Aku tuh nakal banget. Oke. Wis gak main nakal banget. Nakal banget, kurang perhatian. Sing fenomena gedene tak ditane ya. Oke, Soalnya siap. akeh nih. Oke, ini cerita nakalnya akeh. Akeh nih. Kelas 1 sampai kelas 5 aku tuh di SD swasta, Mardi Putra namanya, daerah Pacar Kembang. Oke. Itu sampai kelas 5 karena aku tukaran sama anaknya kepala sekolah. Posisiku nih benar, tapi karena itu anaknya kepala sekolah, bundaku nggak bisa membela gitu loh. Tapi emang posisiku benar. Orang tua aku di zaman dulu kan anaknya Siti gitu. Oh iya benar. Emosi ya. EBS, MS. Ajar ya, Pak. Ngandakno kepala sekolah, maunya disekor tuh. Ibu saya nangis-nangis. Menurut keterangan anak saya nggak salah gitu. Tapi anak ibu mukul anak saya. Saya kepala sekolah di saya orang tuanya gitu. Tak sadui pot-pot itu. Tak sadu, tak guling no. Pecah kabeh pot-pot di sekolah tuh. Iku emang ngetes biyen iki sempat saya ono kego sulap-sulap iku malah. Enggak, belum kenal sulap. Belum kenal sulap waktu itu. Tak sadui orang tuaku juga akhirnya ya wis lah. Dan tapi bapakku masih punya keyakinan anakku bener nih. Gitu biarin. Bener. Apa bapakku tuh slow banget, sing penting aku bener. Ya wis dipindah akhirnya. Kelas 6 di Pacar Keling 1. Oke. Masih nakal. Tambak Sari. Daerah Pacar Keling. Kecamatannya Tambak Sari. Iya, Tambak Sari. Oh iya bener ya. Itu sih nakal. Tapi memang otakku tuh gampang nangkep ya, Pak. Oke. Kan ada orang sing IQ-nya tinggi. Nah, IQ-ku tinggi. 119 aku dulu SD. Oke, termasuk tinggi. Termasuk tinggi kan. Di atas rata-rata lah pokoknya. Cuma memorinya lemah. Gampang lupa. Tapi nangkep cepet. Jadi diterangno hari itu langsung cepet. Pernah mau diminta anak sampai wali kelas 6 itu. Diminta anak, mau diadopsi. Mau diadopsi karena beliau belum menikah, namanya Bu Susi.
dari sepele. Ulangan PPKN, dia punya coklat. Noval, kamu kalau lebih pinter dari Januar, nah si ranking 1 sampai kelas 5 nih Januar terus nih. Nilaimu lebih tinggi dari Januar, ibu punya coklat buat kamu. Gitu. Ya bu. Tertantang. Asli nggak tertantang, nggak peduli. Asli nggak peduli, cuman ya tak kerjakan bisa aku. Terus dia 20 soal itu. Nilaiku 98. Salah sih toh. 98, Januar kan, otomatis kan Januar 95. Itu akhirnya dikasih coklat. Terus Bu Susi itu bilang, coba bawa ke psikiater anak ini gitu. Kayak ono sing salah nih gitu. Antara hiperaktif, jadi kecerdasannya kegerak atau gimana gitu, karena tukaran terus kan gitu. Akhirnya itu ternyata IQ-nya emang tinggi dan ada trauma lah di rumah tuh gitu. Kayak gitu-gitu. Tuh SMP negeri 18 negeri. Oke, mulai masuk negeri. Negeri tuh. Ya. Aku kelas 1, mbakku kelas 3. Saat sekolah nih. Sama-sama SMP negeri 18. Sama-sama SMP 18. lulus itu ndi? Kenjeran. Oke, ya. Dekat Pantai Mentari tahu tuh. Mbakku lulus, nah aku dikeluarkan. Jadi metu. Kelas 3 lulus, iki SMP lulus tapi dengan catatan. Iya, dengan catatan buruk mungkin. Pindah waktu itu susah banget kan kalau pindah dalam kota sesama negeri. Iya, benar. Nah, pertaruhannya adalah nilai danem. Ternyata aku pindah di SMP Negeri 30 karena rumah deket, danem masih masuk. Masih masuk. Pindah di sana. Mulai sekolah 2 SMP ya? SD tadi? SD 2 tuh. Oh, 2. Kelas 5. Terus pindah lagi? Bisa tetap satu sekolah tapi diancam gak naik, Cak. Oh iya, mending pindah sekolah. Pindah sekolah. Ya. SMP gitu juga. SMP 18 tukaran terus. Itu pernah aku tuh ini cerita sering tak ceritakan. Ada temanku namanya Ferry cilik. Tak kudo, tak jegurno ke sumur mati yang dibuat tempat sampah. Bilang, "Kayak sok metu." Loh, aku yo bingung, Cok, aku gimana nih? Aku nyari pertolongan. Iya. Di tengah-tengah aku mencari pertolongan, arek-arek bal-balan di lapangan. Diceluk aku. Lupa akan masalah Ferry. Bal-balan. Sampai ketemu guru. Karena deket kamar mandi perempuan waktu SMP Negeri 8. Ya wis, langsung sowanane nang ruang BK, panggil orang tuanya. Ibuku kan resign tuh SMP. Karena memang ngerti dari psikiater anak ini kurang perhatian gitu. Ibuku keluar kerja, dampingi aku jadi tiap hari di ruang BK gitu. Wakil kepala sekolah marah kan, panggil orang tuanya gitu. Saya di sini, Pak. Saya sudah standby, Pak. Saya sudah standby gitu. Dimarahin itu akhirnya keluar SMP Negeri 30 masih sama, akhirnya nggak naik di SMP Negeri 30. Karena dari bapakku wis di ketiga nih. Yeah. Nek dituruti terus nih nggak berubah ini gitu. Akhirnya nggak naik di SMP Negeri 30. Nggak naik. Oke. SMA. Tapi kan akhirnya selesai kan SMP selesai ya, lulus. Selesai. SMA juga. SMA juga masih belum berhenti nakalnya, cuman wis nggak ke berantem. Oke. Pindah nakali. Nakalnya pindah ke resek gitu. Oh, ya. Jam kosong nih. Ini kelas jam kosong, kelas Cak Feb nih. Oke. Ono guru punya aku jam kosong. Oke. Aku tuh punya geng namanya Ijo Lumut. Oke. Ikatan jomblo lucu dan imut anjing. Emang narsis banget. Ijo Lumut itu karena apa namanya? Ya terinspirasi karena bonek pisan gitu kayak. Enggak juga. Enggak. Karena arek-arek asik kayak. Oke. Bikin stiker, pakai helm gitu. Ijo Lumut tuh. Nah, gengku tuh emang terkenal nek berantem aku tok sing maju. Oke. Gitu. Dan kadang semuanya juga sungkan sampai aku. Koordinator Ijo Lumut berarti? Koordinator. Oke. Jadi nek tukaran tuh males lah orang yang tukaran Ijo Lumut tuh karena area asik-asik guyon gitu. Kelasnya Cak Feb nih anak guru. Kelasku kosong. Jalan kita. Gimana caranya kita mengganggu ini? Tapi gak bisa dihukum. Selawatan. La ilaha illallah. Rek 20. La ilaha illallah. Ini guru metu. Terganggu. Cangkrik abis Senin nih sholawatan nih. Oh Pak, kita lagi ini Pak, mau menuju masjid gitu, balik mulai. Terus guru di lantai 2. Kita lantai 1. Lonte gitu. Modern nih guru yang kamu. Ganti dek. Ote gitu. Guru modern. Mau aku krungu lonte lho teko cangkemmu kabeh iki gitu.
Uti Pak, gitu, kita gitu. Rasa gitu tuh. Akhirnya guru sebel. Tapi nggak sampai diceluk nang BK? Sering. Oh, sering. Sering, panggilan BK sering. Dan itu akhirnya kepecah dua guru. Ono sih bener-bener yang kenal aku tuh bener-bener sayang sama aku. Sing enggak ya bener-bener blenek ambek aku. Ada namanya Bu Asti itu yang perjuangkan aku untuk tetap naik kelas waktu itu gara-gara dia bukan, aku kan seni lukis. Dia bukan guru lukis, dia guru ekonomi nggak salah. Cuman jadi wali kelasnya anak-anak lukis. Di awal pertemuan dia menjelaskan, ini sangar ya aku ya. Saya tahu kalian tuh kaku-kaku karena, saya tahu kalian tuh punya keyakinan sendiri, punya idealis sendiri, tapi saya bukan orang seni gitu. Terus aku nyeretuk, ya Bu, anggap aja kita kaku gitu. Bukan kaku Bu, aku gitu. Kok bisa kaku? Ya karena kita punya idealisme sendiri, ya udah bilang aja kaku gitu. Apakah kamu yakin dengan keidealisanmu? Yakin Bu. Gitu. Kamu bisa gambar? Bisa. Semua bisa jadi gambar? Bisa. Kalau saya punya coretan gini nih, muter ke bawah. Kalau saya punya coretan ini bisa jadi gambar nggak? Bisa Bu. Tak saut spidolnya, tak hapus bagian, tak tampil lagi. Ini kan bisa jadi balon Bu. Bingung. Saya kayaknya perlu cari tahu kenapa kamu nggak naik gitu. Anjing gitu. Itu akhirnya jadi guru yang paling sayang. Guru yang paling sayang. Okay. Dan dia punya kelompok juga. Loh, tapi akhirnya seorang Virus juga nggak naik di SMA nggak naik. SMA nggak naik? Nggak naik juga. Oh, oke. Berarti nggak, maksudnya tak pikir tadi hanya sebatas ancaman untuk tidak menaikkan terus gurunya. Oh enggak, itu masih nggak naik. Oh iya. Akhirnya dicari alasan tetap. Akhirnya memperjuangkan itu, memperjuangkan aku. Hasilnya? Hasilnya nggak naik. Gitu, anjing. Pinter mencuci otak orang memang. Untuk seneng sama aku. Habis itu akhirnya lulus SMA. Pakai C. Oh, pakai C. Karena ada sebuah insiden lah, itu bertengkar sama salah satu guru. Gengsi anak muda. Lagi membara ya. Membara. Habis gini UNAS. Gak butuh UNAS. Gak butuh ijazah. Gak butuh ijazah. Gitu. Di rumah. Namanya satu sekolah, kalau ada satu murid yang nggak naik kan buruk kan sekolahnya. Iya. Akhirnya ada guru yang datang ke rumah jemput. Semakin begitu semakin songong. Kon kan sih butuh aku gitu. Anjing. Loh. Sini aku capek gitu. Tapi akhirnya gak ikut UNAS. Akhirnya ya wis pakai C di tahun yang sama. Iya, tahun yang sama. Tahun yang sama ya? Tahun yang sama. Oke. Ya wis pakai C akhirnya. Itu berarti pada saat itu ya Firsa sempat kemudian seorang Firsa sempat kepikiran, wah ini kok aku ngelamar kerja apa kira-kira no. Enggak. Terus enggak ya? Enggak. Karena sudah langsung kepikiran, aku tak senap. Enggak se-visioner itu. Enggak sepandai itu juga anak lulus SMA. Karena circleku dulu seni lukis. Aku kan masuk narkoba itu. Oh iya, fase setelah SMA ya? Oh, fase SMA narkoba. Okay, SMP itu transisi, SMA full narkoba. Dan tongkronganku tuh tongkrongan tukang parkir pasar rumput. Gitu-gitu loh. Nah itu, aku melihat mereka santai-santai aja gitu. Masih parkir keren-keren aja gitu. Nah, karena kita ketika di satu kelompok kan, sing paling sangar di situ yaitu kiblatnya kita. Ya kan, mungkin HIPMI atau pramuka atau sepak bola gitu kan ada kiblatnya masing-masing. Nah, aku salah kiblat di situ. Aku menganggap tukang parkir. Gak butuh ijazah tukang parkir aja iso gitu. Dan tukang parkir keren. Menurutku. Pasar Rungkut, Sopo Nyono itu? Sopo Nyono juga ada. Terus dulu ono sing iki nang pinggir kali itu loh. Apa sih aku lupa deh. Tapi emang tinggalnya kan awal di mana? Semampir sudah. SMP kan udah semampir. SMP sudah semampir. SMA baru ikut Silker Rungkut itu. Narkoba dan segala macam. Terus sampai sekarang narkobanya? Enggak. Kalau sampai sekarang narkoba. Iya, sampai. Oke, berarti setelah SMA ke mana? Setelah itu? Setelah prosesnya? SMA kerja tuh langsung ya? Kerja, ikut komunitas kerja. Komunitas sulap salah satu. Oh, oke. Gak bertahan lama kok, 4 bulanan. Firsa Zero. Firsa Zero. Anjing. Kok beda aku yang kayak Facebook itu ya? Firsa Zero.
Terus stand up tuh baru. Stand up tahun? Stand up tahun 2013. Akhir. Apa sih biar pertama kali Mas Dur kok kepikiran stand up? Dulu nggak karena fase-fase suci gituan atau gimana? Iya, itu karena wis muak sama kehidupan narkoba. Beberapa temen wis ketangkep gitu-gitu. Jadi hidup tuh kayak apa ya? Kayak berkecamuk lah gitu. Mulai kayak fase itu lagi apa namanya? Krisis untuk mencari kejati diri. Mungkin. Ya. Bisa gitu. Nanti rek, saya kira setelah kira. Ketambahan aku SMA tuh orang tua sempet pisah. Oke. Terus nyambung, terus kembali rujuk. Oke. Rujuk mesra, cuman hitungan bulan bapak ditubruk anak balap liar itu di Mer. Jadi ada kemarahanku kepada Tuhan sing aku ini mau jadi apa nih gitu. Mesti engkau biarkan hidup dengan sesuatu yang berbeda dengan temanku punya gitu. Temanku pengambilan rapot diambil oleh orang tuanya lengkap bapak ibu. Sedangkan aku diambil ibundaku yang dimana dia harus menyisakan jam kerjanya. Jadi dia izin ke bosnya untuk ngambil rapot anaknya gitu. Sedangkan bapaknya juga nggak pisah gitu, nggak komunikasi gitu. Ketika itu rukun, kenapa malah engkau ambil selamanya gitu? Ada kemarahan iku, itu titik balikku juga. Oke. Narkoba muak, terus ada momen tuh nyabu tuh. Nyabu tuh kan nggak turu tuh. Nyabu aku di kamar sendiri, aku bisa apa-apa tuh di kamar. Sampai sekarang makanya minum nang omah gitu. Nyabu tuh di kamar. Jam 2:30 pengen nyari makan. Sebenarnya gak bisa makan, tapi pengen muter-muter aja. Keluar rumah tuh. Kamar depan mbakku, bundaku, kamarku belakang. Kan ngelewati kamar dua orang nih kan. Aku lihat kamar anuku tuh. Mbakku sama bundaku tuh sholat malam, sampai nangis. Ya Allah, cobaan apa yang kau berikan? Gitu-gitulah. Anjir aku merinding lah masih cobaan apa yang kau berikan gitu. Kalau keluarga aku sudah tidak engkau restui untuk berlanjut, setidaknya putraku yang menjadi harapanku ini kembalikan hatinya gitu loh. Anjir gitu. Nangis tuh aku juga nangis. Aku habis keluar masuk kamar nyabu lagi. Tapi minimal mendapatkan sedikit motivasi lah ya. Seorang ibunda itu kayak bahwa gak pernah mandek dengan diri. Bener. Itu. Nyabu lagi. Terus mentok tuh OD. Aku nggak ngerti nih aku tuh OD ya. Oke. Pagi cokre ngobat, sore nggak? Pagi cokre obat, sore sabu, malamnya ganja sama arak. Kenceng banget tuh. Aku tuh terakhir elingku ya, pamit nguyuh. Tak nguyuh sih rek gitu. Ya wis di limba-limba dekete anu. Sampurna. Pabrik Sampurna tuh di Sir tuh. Itu setengah sadar. Hilang terus. Hilang, eling apa aku. Teman-teman tuh ternyata nyari, nggak ketemu, mereka balik. Itu. Karena sama-sama mabuk, mungkin lali juga koncoin nanti. Sempet kebangun aku, jantung nih kerung. Bek dan cepet banget ya. Sampai kadang, ya wis lah mungkin ini wis waktuku. Kembali tidur lagi, hilang lagi, bangun kepanasan. Iku wis muntah tok. Balik aku ke rumah teman-teman. Loh, kan mambengi nanti digolek kok gak ono. Iku tang ini berarti isu? Siang. Oh, siang. 11-an, jam 11-an. Iku baru, kok muntah apa kon aku gak sadar gitu. Pulang, iku titik balik tuh. Aku wis menyerah malam itu. Ternyata sih ada nafas lagi nih besok gitu. Itu pertanggungjawabanku, langsung aku pulang ke rumah bundaku, aku minta maaf sebesar-besarnya, aku janji untuk jadi orang yang lebih bermanfaat. Ya wis, akhirnya dari situ bundaku juga ngerestui itu. Ya wis nak, apa sing mbok goleki, apa sing mbok karepi, aku juga gak iso ngatur. Aku pengin kowe dadi pegawe ya, kowe dhewe gak gelem gitu. Saya golek ono seneng dhewe gitu. Udah, wis ngelamar-lamar konter HP. Konter HP. Sulap sama anu wis ilang tuh, ben-benan sulap ilang konter HP. Konter HP sambil stand up, job-joban rame. Iya.
resign. dari kontrapi. Oke. Songong tuh. Bener, karena merasa, waduh sudah naik job-joban ya. Sudah naik jam-jaman, harga sudah 500.000. Banyak waktu itu. Yes lah, metu ke counter, ternyata job menurun. Nah ini, kalau dibiarkan seperti ini mungkin narkoba lagi. Balik lagi. Akhirnya sempat nganggur beberapa bulan. Keluarga dari almarhum ayah tuh ada kan salah satu petinggi Telkomsel. Terus setelah masuk ke sini, mau jadi apa kamu? Gini gitu. Ya wis lah, aku coba ngikuti mereka. Terus karena kesungguhanku juga wis komitmen untuk menjadi lebih baik kan. Ngenah juga tuh. Settle, nikah, jabatan naik. Jadi rezeki pernikahan tuh nyata tuh aku bener-bener ngalami. Aku tuh. Jadi menikah itu ketika sedang menjadi ini ya, apa namanya, pegawai. Wes ngene sana. Bawa aja. Saya bawa. Makanya nek sekarang anak perempuan atau apa yang menggodakan biasanya, atau mungkin belum ya. Aduh, aku takut salah ngomong. Karena ada harta, tahta, wanita. Benar ya. Nah, yang wanita ini aku wis bodo amat. Iya, benar. Gak peduli karena Sudah ada istri. sadar istri. Iya. Aku sadar apa yang aku capai sekarang adalah hasil perkawinan dari energi positif istriku dan aku. Ketika ini diganti, aku yakin insya Allah dapatnya belum tentu segini. Bisa lebih juga. Tapi masuk gambling gitu kan. Nah, wanita ini aku agak gak peduli. Alah paling tuku beres lah daripada gendaan maneh gitu. Wanita tuh enggak. Akhirnya aku menikahi istriku tuh juga karena kegigihanku. Bukan yang sekarang sih aku gini. Iya, artinya kan memang Mbak Lila kan itu membersamai Mas Firsa ya sejak ketika belum jadi posisi hari ini, gitu kan? Iya. Dengan masa laluku tuh aku apel ke rumah dia, ditemani bapaknya. Bapaknya dia tuh wong sugih, juragan tanah di Jember. Coba duduk. Nak Firsa, Papa boleh ngomong ada waktu ya? Oh, ada Pak. Wah, calon mertua nih gitu. Yang dimana aku datang pertama salaman dicabut tangan. Dipikir aku anak Gus mungkin, gak pantas tangannya aku cium mungkin. Dia cuma tanya gini ya, Pak. Karena aku sama bapakku kan dididik, kamu laki-laki ke depan nih. Gitu. Aku dulu ada masalah minggat. Nah bapakku tuh tipe orang sih nunggu. Aku minggat atau mbakku lagi nonton konser, dia akan nunggu sampai kita pulang. Dari mana? Iki ya, lihat konser mbakku tuh. Duduk ayah mau ngomong, nah gitu. Aku juga digelukan. Duduk ayah mau ngomong, itu mau mentai itu. Tapi sebenarnya itu memang pelajaran ketika setelah beberapa tahun ya. Iya, setelah beberapa tahun aku sadar ternyata masukan omongan bapakku yang dari ayah mau duduk ayah mau ngomong tuh masuk semua. Gitu tuh. Nah itu masuk di anu. Nah Firsa sama anak saya ini gimana? Masih mau main-main atau masih mau nikah gitu? Ya saya siap nikah Pak. Nah, gitu. Panggilnya sudah Papa. Ini aku yang anjir merinding nih ya. Yang sampai sekarang aku masih akan selalu sama istriku. Satu-satunya alasan untuk sekarang aku bisa bilang satu-satunya alasan yang bisa membuat rumah tangga aku dan istriku pisah adalah istriku sendiri. Mungkin istriku untuk memilih atau kecanduan laki-laki lain, ya aku gak peduli itu, tapi aku gak akan memulai itu. Ya mau nikah Pak gitu. Tapi Firsa kerjanya juga gini, tak jelasin gaji juga sekian gitu. Firsa gak punya tabungan gitu. Oh, ditantang kalau nikah KUA, siap nggak kamu? Ya siap, tapi Papa malu ndak, Papa kan orang terpandang. Anjir, dengan kamu bilang siap menikahi anak saya, kok melok gitu. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Ya sudah, langsung secepatnya nikah. Anjing, bunda aku tuh cuma belanja nih keluarga istriku 10 juta. Wis mentok tuh uang tabungan di bundaku. Nah semua dari papa mama mertua sekarang. Gitu. Akhirnya ya wis jalan. Lambat laun kok. Alhamdulillah naik nih dengan keikhlasan dan ketulusan tuh naik. Sampai di titik yang sekarang itu akhirnya. Ini juga gak lepas dari doa dari mertua ya berarti ya? Mertua. Dan itu mau karena kepercayaan seorang ini? Itu Pak. Jadi sebagai seorang menantu langsung mantap gitu ya? Iya langsung gitu. Makanya berarti menikah itu tahun 2018? 18. Oh 18. 18, anakku 2019. Lahir.
Terus itu kan fase perjalanan seorang Firsa sampai mungkin tadi meninggalkan sulap, mulai kerja dan seterusnya. Nah, mulai membuat Comedy Sunday dan kemudian titik balik Firsa sebagai seorang stand up comedy hari ini itu tahun berapa berarti Mas Sur? Itu tahun karena aku nggak menganggap juga kesuksesan kontol ini. Kalau dianggap aku sukses mungkin 1 atau 2 tahun belakangan ini. Sebelumnya ya stand up biasa pada umumnya anak komunitas. Ya berproses lah ya. Aku di Telkomsel juga seminggu sekali masih stand up gitu. Stand upku nek dihitung sekarang 9 tahun, 10 tahun. 10 tahun stand up. Sing gak ngerti arek-arek saiki. Biasane iki apa jenis sukses sih, ketok kalau perjuangannya bahwa prosesnya sebenarnya 10 tahun, gak moro-moro cek tas iki. 10 tahun panen di tahun ke-8 setengah. Pecah telurnya di situ. Kan langsung meledak. Ya gak meledak banget, cuman ya meledak lah gitu untuk ekonomi. Tapi sudah bisa dibilang sudah mulai menuai lah ya panennya, kan meskipun masih proses juga sebenarnya kan. Benar. Ya, berarti stand up Comedy Sunday-nya di 2017. Comedy Sunday itu ide Dono Pradana. Oke. Dono tuh capek sing komunitas cuma rame ketika open mic tapi nek show karena sing tuku gitu. Akhirnya dia bikin Comedy Sunday itu kayak sebuah comedy club yang dimana secara kualitas kita lebih tinggi di sana. Jadi nek kon nggak menghargai dengan uang, ya wis kita nggak peduli gitu. Jadi penonton 100, 75 penonton kita main tuh. MC dibayar 50 Cak Feb. Oh, MC-nya Firsa. Aku Medono. Oke. Dari dulu tuh. Setelah itu banyak orang yang berjasa di Comedy Sunday. Salah satunya Nope. Pras Adri, Dewa Hoya. Dewa Hoya itu seleb tweet sebelum kita tenar dia harus lebih tenar. Segala event dipromoin dia, Aji, Karjo, Dono, aku, dan istri-istri kita. Gitu. Itu nggarap Comedy Sunday. 2018 dibeli MLI. 19 apa ya? 2019 dibeli MLI. Akhirnya bisnis unitnya dibenerin semuanya. Aku kebetulan dipercaya sebagai orang yang membawahi area Jati. Lewat Comedy Sunday. Sekarang jadi bisa dibilang CEO lah ya. CEO. Manajer operasional dari Comedy Sunday. Benar. Dan akhirnya sudah Comedy Sunday yang awalnya komunitas atau klub komedi, sekarang sudah menjadi perusahaan yang cukup diperhitungkan di Surabaya. Anjay. Nggak semulus itu. Iya. Ini sedikit kisahnya, ini boleh cerita lagi kan? Boleh. Comedy Sunday itu pernah pecah di, aku lupa tahun berapa, cuman karena waktu itu Dono masih idealis. Mungkin Dono sekarang sama nilai juga kaku kan? Iya. Karena langsung dengan keyakinan tanpa berpikir. Saya pikir memang memposisikan karakternya berbeda. Fir, kalau kamu karakternya ini, aku tetap mempertahankan seperti itu. Enggak. Bukan seperti itu. Itu terjadi atas ketidaksengajaan. Oke. Dono tuh kaku banget memang, kalau dulu hampir nggak bisa dikasih masukan sama sekali. Makanya Aji, Karjo, Pras, Nope, Dewa tuh pada cabut. Karena nggak kuat lah sama Mas Dono ini. Sedangkan aku pribadi menganggap Dono ini tetap guruku gitu. Di stand up dia seniorku, kita cangkruk bareng hampir tiap hari. Aku ketemu Dono pasti tiap malam gitu. Terus aku bilang ke Dono, Don, Comedy Sunday itu punyamu gitu. Apa yang idemu yang akan keluar, jalankan. Aku akan support, terlepas kon partner MC ataupun temen sharing. Aku akan selalu ada gitu. Dono tanya, apakah kamu juga balik nang Comedy Sunday gitu? Aku nggak balik, Comedy Sunday tetap kona izin. Gitu. Makanya akhirnya ketika itu Dono merasa deket sama aku. Kayak sing kon saat arek-arek ngari kabeh, konsep tetap nang kene. Tetap nang kene gitu. Nah, makanya ketika Dono wis tinggi banget, padahal transisi ke sini nih Dono sempat gandeng Karjo, ada Surabaya Undercover. Dulu awal tuh Dono Karjo tuh pasangan di Jawa Timur sempat melegenda lah. Gaung suaranya sampai nasional. Nah, ketika Karjo cabut, Dono naik nih. Sing diceluk kan aku akhirnya. Yang ditarik sama Dono aku. Aku wis anu nih gitu. Ayo. Ngonten ambek aku, ayo anu. Dono tetap pengen narik aku. Aku masih di provider merah. Iya, provider merah. Ya wis ayo gitu. Kita jalan terus dapat tawaran juga Comedy Sunday habis dituku nih gitu.
Dono aku pengen arek-arek balik gitu. Nah, ketepaan. Syaratku nek mau balik juga, aku pengennya itu. Gitu. Akhirnya sempat kembali lagi Komedi Sunday anak-anak lain, kita bagi tugas, tapi karena beberapa kapasitas memang nggak passion di bidang itu, tersingkirlah beberapa. Tinggal yang sekarang Komedi Sunday ini. Berarti ada momen Avenger Assemble gitu ya? Iya, sempat itu. Iya. Makanya aku sampai Dono deket banget karena itu. Oke. Berarti ada fase di mana sempat pisah semua, Semua bisa. berjalan sendiri-sendiri dan akhirnya dapat momentum untuk bisa kembali lagi. Benar. Anjay. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Aku sampai Dono juga sampai sekarang. Karena komunikasi di Komedi Sunday itu Dono kan masih nek gak karepe atine itu susah untuk koordinasi kan Dono. Aku yang turu. Mas Wir tolong Dono nih gitu. Aku telepon cancuk ini. Ah, bahasaku wis beda nek sampai Dono. Iya, nah. Iya sih cuk gitu. Tapi akhirnya jalan aman. Oke, itu berarti salah satu fase Komedi Sunday ya Mas Wir ya, yang menjadikan malah justru setelah 2017 dibentuk ya, pecahnya 2018. 19. Oh 19, balik ketika ada MLI. Iya, benar. Dan langsung sekarang Nah, iya. eksponensial. Alhamdulillah. Oke. Nah, nanti tolong dibantu lah Capek. Ya, kalau kita mungkin memang saya sepakat bahwa hari ini era Komedi Sunday sangat-sangat sudah membumi begitu ya. Kalau dulu kita menganggap bahwa itu seperti hiburan Biasa. benar ya. Sekarang sudah menjadi naik level ya. Ya, level up jadi semua bahkan kemudian kelas catering itu ada stand up comedy, Iya. gitu kan. Kemudian ada konser itu kadang juga mesti ada open mic-nya dan seterusnya. Ini menjadi istimewa. Ya kita berharap Komedi Sunday menjadi icon of Surabaya. Amin. Semakin lancar, Amin. sukses dan melegenda. Tentunya kita harap seperti itu. Semoga tahun depan Komedi Sunday berkantor di Pemkot. Ya. Ruangan ini tak ji, kayak nang iki apa? Apa sih ruang bawah tanah tuh? Sing nang Bunker. Bunker. Iya benar ya. Cek sumu-sumuan itu. Amin. Ya, Kak Kroso Rek, mengulik tentang perjalanan hampir 45 menit. Anjir. Luar biasa perjalanan seorang Firsa Falasa yang kemudian ya teman-teman Sobat Wani Talk ya, mungkin barangkali tahunya adalah Komedi Sunday di posisi sekarang yang sudah tenar, kemudian talentnya ada Mas Dono, kemudian ada Mas Firsa dan talent-talent Komedi Sunday yang lain sudah banyak mengisi event-event yang ada di Surabaya. Ternyata tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Prosesnya panjang dan sampai kemudian sesi ya. Mas Firsa ono iki Kak. Ya paling enggak. Insight dulu lagi aku satu. Oh ya. Oh, Mas. Mungkin kalau teman-teman ini nanti kita lihat komennya. Oke, siap. Video ini akan rame Mbak. Enggak, komennya nek kalian masih komen, masih penasaran sama Komedi Sunday, Iya. mungkin siapa tahu bisa undang Karjo, Oke, Aji, atau benar. Dodo di sini untuk bercerita tentang Komedi Sunday. Oh iya, Ya. benar. Artinya karena mereka juga salah satu Saksi hidup. benar, saksi hidup ya. Benar. Perjalanan Komedi Sunday. Ya, kita akan boleh karena ini memang temanya Mas Wir. Ini konten untuk memperingati Hari Pahlawan. Aku satu pertanyaan lagi ya. Siapa sosok pahlawan dari seorang Firsa? Sosok pahlawan. Tak pikir wis paham. Sosok pahlawan almarhum bapak saya. Almarhum bapak saya itu orang yang sangat bijak. Bahkan adik-adiknya bule ya. Iya. Buleku berarti. Buleku kalau berantem sama suaminya tuh yang dudukin ya bapakku. Oke. Sebijak itu. Bahkan aku narkoba, kejegur narkoba, coba anaknya Cak Feb deh. Nang dompetnya anaknya Cak Feb, nemu anak narkoba, apa yang bakal Anda lakuin? Waduh. Jelas Oh, kaplok ya. duduk dulu nak. Niru. Itu bapakku gak ngandani aku tuh. Oh, iya? Jadi nemu tuh dompet Langsung langsung di dompet seorang Firsa. Jadi bapakku tuh dulu suka nyelipin uang nek aku gak punya uang gitu loh. Anak lanang kan. Oke, surprise ya. Surprise. Lah kebetulan ada ganja sama obat-obatan. Taruh situ dikit memang. Pas aku ngambil loh, kok anak uang kok bapakku nih. Iya. Barangku nanti. Bingung aku. Mondar-mandir. Iya. Bapakku santai ngerokok sambil lihat TV. Jadi aku mondar-mandir depannya bapakku santai. Nyari apa, Dek? Enggak ya, aku masuk narkoba. Enggak yang sefrontal itu kita sama bapak kan.
enggak ya, aku gitu. Ya wis. Ya aku juga, oh ya wis. Lihat TV lagi. Terus aku nyerah. Ya. Cuk, gak ketemu, cuk. Mungkin aku lali ndekek di gawar arek mungkin. Ya wis, aku cabut sampai pintu panggil aku. Nak, apa namanya? Ayah tahu apa yang mau cari. Itu loh di atas buffet. Tak samperin. Oh, no sih lengkap. Cuk, ya aku kegap, anak kegap gitu ya, aku kan serba salah kan. Terus aku cepet-cepetan keluar, ayahku manggil lagi. Nah, kamu tahu kan, kamu sadar waktunya memulai, nanti juga ada saatnya kamu harus sadar untuk berhenti. Jadi kita masuk dengan sadar, masuk ke narkoba, lomba hitam, keluar juga harus kondisi sadar. Yes, itu akhirnya yang terjadi itu. Malam itu aku gak pakai. Tak kasih teman-teman, cuk, gadal, kepek bapakku aku gitu. Berarti kan di malam itu bapakku pemenangnya. Benar, iya. Tanpa harus menghabisi, tanpa harus benar. itu. Oh ya wis. Dan itu pahlawan bapakku. Gak bisa ditolerir. Banyak cerita-cerita bapakku tuh. Bapakku tuh orang sing ini ya. Ada aku gak pernah tahu bapakku sepreman apa. Karena ketika aku lahir di hadapanku bentak gak pernah. Mukul aku sama kakakku gak pernah sama sekali. Oh, nggak pernah ya? Tapi memang seorang ayah itu adalah bentuk dari kemudian kasih sayangnya adalah diam-diam mendoakan. Iya, itu. Tidak kemudian menunjukkan secara langsung. Nggak yang pencitraan gitu. Benar, iya, kasih sayangnya. Dari ratusan, merinding. Dari ratusan telepon atau WhatsApp dari ibumu saat kamu belum pulang, ada pasti satu atau dua itu yang mengingatkan bapakmu. Anakmu kurang mulai loh, nanti telepon. Itu aku baru menyadari, anjing. Iya ya gitu. Aku nggak tahu bapakku sepreman apa, tapi cerita dari kampung tuh banyak sekali. Sampai pernah aku sama istriku, dulu sih dari pacarku tuh, di tengah kampung ada salah satu pentolan kampung lah. Iya. Setiap orang lewat dipajeki 20.000, 10 buat beli minum. Istriku bilang, sayang jangan lewat sana, bahaya gitu. Wais, jalan. Stop, buka helm. Wow, anaknya Om Pipi. Ya Allah, Om. Ini non, ini papanya sahabat saya non. Silakan lewat gitu. Sampai nih ada, ini omku yang cerita. Iya. Ada pembunuh bayaran dari pulau seberang, Madura. Benar. Mau mengeksekusi salah satu orang di kampung bapakku. Pamitnya ke bapakku. Mas, aku ape mateni arek iki. Ono sing ngongkon gitu. Bapakku lihat fotonya. Boh, ini versinya unggul ya? Iya. Kau usah bingung. Gak usah. Tak cukup ya, Rek. Yang ternyata di mana yang disasar ini adalah adiknya bapakku, omku tadi. Sampai taruh counter, dak. Kilo Rek, gitu. Namun bayaran itu wis igit-igit gini, mau megang lehernya omku. Iya. Ditamplek sama bapakku, kan rokokan. Iya. Ditamplek sampai api ini bener-bener kocar-kacir gitu. Kon sampai nyenggol arek iki gitu. Ini omku ya bahasanya ya. Kon sak keluargamu tak entekno. Sing ngongkon kon sak keluargae tak entekno. Aku ngerti sing ngongkon kon sapa. Sampai sekarang omku sih urip. Bapakku sih meninggal. Tapi akhirnya seorang sosok ayah di mata seorang Firsa luar biasa sampai karena itu ya. Makanya aku ke anakku juga benar-benar nurun, nurun. Sampai istri juga nurun banget. Oke, berarti memang Firsa tadi itu anak terakhir ya? Anak terakhir. Anak terakhir. Dan itu biasanya jadikan jagoan seorang anak laki-laki. Iya, benar. Bapakku meninggal. Nah itu, kenapa aku mempertahankan nama Firza saat karir mulai naik? Karena bapakku meninggal itu kan selaput otaknya robek. Yeah. Jadi motoriknya lemah semua. Dia manggil namaku dengan kondisi mulut yang nggak selancar fasih ini tuh Iza gitu. Nyari siapa? Kita nggak ada yang tahu. Padahal aku lagi megangin kakinya yang patah itu kan. Iza gitu. Omku akhirnya nggak untungnya. Firza, gitu. Oh, aku langsung maju, digenggam tanganku dirapet nih. Firza, itu ayah dongakno, mbak ambek ibu dijogo, gitu. Jadi di saat itu anak laki-laki yang paling kecil harus
Kepala keluarga. naik step untuk menjadi kepala keluarga, di mana aku juga pernah mendudukkan bundaku sama orang yang dia sayang, laki-laki lain pernah aku dudukkan mbakku sama pacarnya karena ada kesalahpahaman, aku yang dudukin. Anjir, arek paling cilik gitu. Itu warisan bapakku itu, cuman itu. Makanya aku bisa sebijak ini dan saya ambil iki. Ada peran ayah di sini. Ada darah yang mengalir gitu. Tepuk tangan, mantap. Anjir. Luar biasa, matur nuwun Mas Fir. Ini Sama-sama. saya masih, ini merinding loh Mas. Ada merindingnya ya. Iya. Kalau ngomong orang tua itu kayaknya kita tidak Benar. kemudian merasa bahwa mereka lah yang hari ini menjadikan kita berada di posisi ini. Benar. Terlepas kemudian baik buruknya orang tua kita ya. Benar. Ya, kita harus yakini bahwa ada doa yang kemudian mengiringi kita hari ini. Gitu. Amin. Ya. Mas Uri, ini terakhir gawe bolo-bolo, Ya. dulur-dulur wanitop, khususnya konco-konco ada Surabaya yang sedang pada fase fase-fase krisis ya, jadi quarter life crisis. Dia mungkin ya orang sing kamu urip iki di mandeki tak. Terus Terus kayak gitu ya. Ayo, monggo Mas ya. Tapi terima kasih sebelumnya buat review. Waduh, siap. Kapan hari dikirimin nang kantor aku ya. Reviewnya. Ternyata punyanya dia sendiri. Ada dua mungkin yang terjadi di hidupku bisa teman-teman aplikasikan di hidupnya gitu ya. Yang pertama tuh karena aku Muslim dan NU dan dari kecil NU, wakil Tuhan tuh adalah ibumu gitu. Jadi bagaimana Tuhan akan memperlakukan kamu seperti apa, sama seperti apa yang akan kamu perlakukan pada ibumu. Sampai detik ini pun aku kalau ke rumah orang tua pasti bawa uang cash di atas 1 juta pasti gitu. Karena takut bundaku tiba-tiba, martabak enak nih. Enggak langsung ngomong gitu. Loh, aku main ngomong tok pingin kok kadang ada sing gitu, tapi aku benar-benar menjaga itu. Jadi ibu yang utama. Terus yang kedua, aku setuju sama omongannya Indra Ken yang banyak disanggah oleh banyak orang bahwa miskin itu adalah privilege. Menurutku itu sangat benar. Aku dulu pernah menyesal dan pernah bertanya sama almarhum ayahku, dia cuma tersenyum. Ya kenapa aku nggak dilahirkan di anak SD itu? Kenapa nggak dilahirkan di orang tua yang kaya, yang sepatu aku gak sobek-sobek buat berangkat gitu, aku gak malu diantar mobil gitu. Ayahku cuma tersenyum gitu. Dan itu tidak ada jawaban dari bapakku. Setelah gede, aku baru mendapat jawaban, ternyata aku memang tidak dilahirkan dari keluarga yang bergelimang harta gitu. Tapi aku dilahirkan dari dua manusia yang memang punya tekad, semangat, dan usaha untuk terus tumbuh lebih baik. Gitu. Ketika itu terwaris di aku punya keberuntungan adalah titikku sekian nih, titik berangkatnya. Ketika aku naik ini sudah dibilang sukses. Tapi nih orang kaya kan titiknya segini nih. Akan susah untuk lebih naik. Turun akan dihujat gitu. Nah, itu yang miskin ada privilege, aku percaya itu. Oke, mantap. Jadi kalau hari ini kita terlahir miskin,